Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Kang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini lewat infak dakwah. Ya, maka dengan sholawat itulah channel ini sanggup dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Maka bukan sesuatu yang berlebihan lah kalau aku mengajak kalian semua berterima kasih kepada beliau-beliaunya itu. Maka ketika kamu menyaksikan video ini, ingat ada sosok yang telah bersolawat sehingga kamu bisa melihat video ini. Yang dengan setia, dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusimu. Jangan pernah melupakan jasa-jasa mereka. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Karena hanya Allah lah yang pandai membalas kebaikan hamba-hambanya. Kalau kita kan hanya bisa berterima kasih saja. Berikutnya untuk seluruh pepper terkasihku dimanapun kalian berada, ya di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download, ya. Selalu always dan tidak pernah never. Anti skip dan anti download. Jangan diunduh, dipotong-potong, diunggah ulang. Jadi roadmapnya jadi rusak. Kerangka berpikirnya jadi kacau, entah mau kemana gitu. Jangan ya. Sedangkan kamu nonton satu video utuh saja, kalau itu berseri, itu pun belum jelas. Apalagi satu video utuh yang itu berseri, terus kamu potong hanya sekitar 1 menitan. Apa yang mungkin bisa mewakili sekian video-video yang telah diunggah sebagai kelanjutan kerangka berpikir yang utuh? Kan tidak bisa. Sama aja kamu nonton sinetronnya 1 jam, kamu baru nonton 10 menit terus kamu simpulkan. Kan tidak mungkin bisa. Oke, berikutnya ya, aku ingatkan sekali lagi, ya, silahkan saja di-share tapi linknya. Ya, oke. Berikutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas apresiasinya, atas doa-doa baiknya untukku. Semoga kebaikan doamu untukku juga Allah curahkan kebaikan itu untukmu. Sesama saudara Muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan dan semoga doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima salam penyemangat dari aku, salam Isra untuk kalian semua, Islam rasional. Aku kemarin dipanggil ke sekolahan sama gurunya itu, ya. Dan Ranti juga telah mendapatkan peringatan, ya, jangan telat. Itulah artinya bahwa sebuah perjuangan itu kadang-kadang memang ada pengorbanan yang harus dikorbankan, ya. Ya bagaimana? Nggak telat. Kadang-kadang kalau aku isi kajiannya sampai siang belum selesai juga, sedangkan itu perlu di-render, perlu di-editing sama itu, ya. Akhirnya dia telat masuk. Berikut juga Ranti, karena dia harus menunggu aku selesai kajian, dia telat masuk sekolah juga. Dan kemarin sudah diperingatkan, maka ini kita coba ngajinya itu pada subuh langsung kita ngaji Al-Quran. Ya biasalah. Jadi nanti kalau kamu lihat bahwa setiap tujuan, setiap cita-cita itu memang membutuhkan pengorbanan. Nah, nanti kapan-kapan, dan ini akan membuat kalian tersentak ketika kita meneliti apa sebetulnya pesan-pesan teks Qur'ani yang tentang Kanjeng Nabi Ibrahim, ya, terus mengapa mengorbankan putranya Ismail, itu apakah pemahamannya seperti yang kalian pahami sekarang ini, dan apakah
cerita itu terkait dengan ibadah kurban kita. Itu menarik untuk didiskusikan. Tapi intinya dari situ, setiap tujuan itu harus diperjuangkan. Dalam perjuangan itu memang tidak bisa dihindari dia meminta sebuah pengorbanan. Gitu. Ya tinggal pandai-pandai kita bagaimana pengorbanan itu bisa diminimalisasi. Ya, oke. Maka kita coba sekarang ngajinya agak ba'da subuh langsung ngaji. Gitu seperti ini kita mencuri waktu supaya nanti anak-anak sekolahnya tidak telat. Ya. Berikutnya apa lagi? Ya. Oke dah. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku mulai ya. Cuman ada yang terlewat kemarin ya. Ada yang terlewat ya tentang khulafa. Khulafa. Ya. Ada kholaib. Sorry kalau tulisan Latinnya nggak tepat. Ya. Terus nanti ada yang kita sebut dengan khilafah. Ya, ini gini. Nanti supaya kalau kamu baca Al-Qur'an ketemu diksi ini kamu ngerti. Ini dia jamak. Ini mufrad. Makanya disebut bukan khilafat tapi khulafa. Khulafa al-Rasyidin bisa dari kholaib. Ya. Cuman masalah ini aja, tapi ini penting. Jamak mufrad. Ya. Jadi kamu jangan merasa aduh ini apa maksudnya gitu ya. Sekali lagi, kalau kamu ketemu khulafa atau kholaib nih itu jamak. Mufradnya apa? Khilafah. Ya, ini lupa aku. Takutku nanti kamu baca Al-Quran loh ini apa ini? Nggak ngerti. Ya. Oke, ini hanya mengingatkan yang terlupakan ya. Oke, semoga kamu bisa paham. Ini papan tulisnya ya hanya sekedarnya saja. Ini juga potongan dari papan tulis yang lama ya. Ya meskipun sesederhana ini yang memang ini barang bekas ya, kita manfaatkan. Kita harapkan ada sesuatu yang bisa dirubah dari hasil diskusi kita di atas papan tulis yang memang layaknya sih ini dibuang di tempat sampah. Lihat sudah begini. Tapi tidak apa-apa, asik-asik aja ya. Dalam kesederhanaan itu juga ada keasikan. Gitu. Yang penting kita bisa tetap ngaji ya. Oke. Aku sudah jelaskan kemarin ya. Nih, ada 3 bagian kata ya. Kita sekarang sudah beranjak ya ke 34. Dan ini sekarang serinya seri yang keempat. Oke. Dan aku sudah katakan dalam aturan main Arabian itu ada isim, itu kata benda, ada fiil, ada kata kerja, ada harf. Harf itu apa? Bukan kata kerja, bukan kata benda. Gampangnya begitu. Atau kalau kita bilang mungkin kata sambung ya. Tepat nggak ya kita sebut kata sambung. Tetapi sekecil apapun dia sama pengaruhnya dengan isim, fiil, dan harf. Kesalahan kita memahami harf atau harpun itu teks itu menjadi menyimpang dia.
Al-Quran bilang ke kanan, cara pandang kita justru ke kiri. Ya, karena apa? Salah memahami harap. Peristiwa ini sebetulnya karena kita salah memahami harap. Di situ ada, nanti kita akan ketemu ilah dan li. Jelas dulu di situ ya. Perhatikan ilah dan li ya. Kita sekarang mengaji Al-Quran dan aku ingatkan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sebuah jalan-jalan keindahan dalam sebuah kebenaran ya, dan insya Allah kita bisa menapaki jalan-jalan keindahan itu ya. Antara yang mengajar dan yang belajar Al-Quran itu adalah orang-orang yang melalui sebuah jalan-jalan keindahan. Semoga sampai menutup mata nanti kita ada dalam jalan-jalan keindahan itu. Oke? Sudah ya? Aku perhatikan kalian sepertinya ndak kurang di komentar itu, kurang fokus masalah ini. Nanti kalau kamu nggak ngerti ya kamu tetap aja goblok. Gimana aku mau menjelaskan? Karena permasalahannya di sini. Tapi kan kalian tidak mendiskusikan tentang ilah dan li. Ini bukan ilah yang double L loh ya. Bukan yang ilah kecuali ya. Ya. Oke. Aku biarkan dulu begini ya. Sekarang aku mau baca komen yang masuk dari kalian. Tak kasih tahu semuanya. Dan ini sebetulnya sudah pernah aku katakan bahwa channel ini bukan channel Islam loh ya. Maksudnya bukan channel yang ansik mendiskusikan tentang keislaman. Itu harus diperhatikan. Channel ini adalah channel komparasi religion atau perbandingan agama. Seharusnya dia berbicara tentang Islam, tentang Nasrani yang menjadi Kristen, tentang Yahudi. Tetapi karena di negara kita komunitas-komunitas Yahudi itu dapat dikatakan sangat tidak signifikan, akhirnya yang terjadi adalah dialog-dialog antara Islam dan Nasrani yang kemudian berubah menjadi Kristen itu. Maka adalah sebuah pemahaman keilmuan yang disebut dengan kristologi itu. Jadi warna diskusi kita itu di sana. Tapi kan aku sudah bilang bahwa menuntut ilmu itu apa? Hukumnya wajib. Yang wajib itu apa? Ilmu Islam. Artinya kalau kita orang Islam ya kita harus mengerti Islam. Jadi meskipun kajian kita itu komparatif religion, jangan sampai orang mengatakan atau berperan dikira Islam kita itu Islam kaleng-kaleng. Nanti dulu. Bahkan kita berhadapan dengan mainstream. Kenapa begitu? Ya karena kita orang Islam ya wajib tahu tentang ilmu Islam. Wajib gitu loh. Ya, jadi kalau walaupun kita asik di kristologi, bukan berarti kita goblok tentang Islam. Nanti dulu. Kalau mau coba-coba ya silahkan aja. Ya, ini supaya kalian paham. Ya, dan aku kan sudah sebutkan kemarin ketika ada viewer kita mengajak untuk mengkaji Al-Quran dan hadis. Karena kalau channel-channel Islam itu kan sudah banyak, kalian tinggal pilih aja di mana itu. Silahkan. Di sini bukan itu, karena sasaran kita kan ini menghadapi Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Dengan berkembangnya sains and teknologi, sekarang ada alat-alat komunikasi, ada WA, ada Facebook, ada di sanalah tempat kita masuk ke dalam perang pemikiran itu, Ghazwul Fikr itu, dan itu harus kita hadapi. Karena agama nanti itu akhirnya ya, agama yang bertahan itu agama yang sesuai dengan rasionalitas kita. Karena manusia akhirnya cerdas dan dia akan menuntut. Untuk apa beragama? Agama itu menentang rasionalitasnya. Itu akan ditinggalkan. Cuman itu kan akan melalui sekian lama peradaban. Tapi ujung-ujungnya ke sana. Makanya kalau kamu Islam, kamu harus belajar supaya kamu bisa mempertahankan benarnya Islam berdasarkan argumentasi yang rasional. Bukan yang pokoknya. Jadi ya sangat tepat kalau jargon kita Islam rasional. Itu penyemangat kita dalam belajar. Ya, oke, sekarang aku lanjut. Banyak kisah-kisah Israiliyat
Dan itu sudah masuk sejak zaman dulu sesepuh-sesepuh kita, ulama-ulama kita. Termasuk Kanjeng Nabi Isa turun lagi, itu kan pengaruh Israeliat. Yang aku berjibaku, akhirnya aku harus berhadapan dengan saudaraku yang Kristen dan saudaraku yang sesama Islam. Aku katakan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus tidak akan turun lagi. Dan aku sudah siap menerima apapun risiko yang sampai-sampai ada yang bilang itu nggak seperti itu kafir gitu. Ya silakan saja. Ya, ada saudara sama-sama Islam bilang gue seperti itu kafir karena cara pandang berubah dan berbeda. Aku tidak mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa turun lagi, tidak. Semuanya sudah selesai tuntas, tugasnya dilaksanakan oleh sang penutup khataman Nabi yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Perlu apa lagi? Kok harus ada yang turun-turun? Tidak ada, gitu ya. Dan akhirnya itu aku berhadapan dengan mainstream Islam dengan teman-teman Kristen kita. Nah, itu semua pengaruh Israeliat. Begitu juga ketika penafsir dan penerjemah kitab-kitab, dan apalagi ketika itu masuk menerjemahkan Al-Quran, jangan kamu anggap bahwa mereka-mereka itu meskipun ulama terdahulu lah, itu bebas dari pengaruh Israeliat. Karena apa? Itu sesuatu yang mereka temui dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kan akhirnya kita tahu bahwa ada Islam, ada ahli kitab terbagi dua, Nasrani dan Yahudi, ada munafik. Mereka itu berinteraksi dalam kehidupan. Cerita-cerita seperti itu bisa masuk. Kan aku sudah bilang, Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu pertikaian polemiknya itu tidak di Al-Quran. Karena Al-Quran sama sekali bungkam, tidak berbicara tentang itu. Mau ayat manapun dipakai, nggak ada ceritanya itu. Itu nanti di hadis. Dan kalau kalian teliti melakukan mustolah hadis, hadis itu larinya ke dua orang. Ya, dan dua orang itu dahulu ahli kitab sebelum masuk Islam. Cerita itu terbawa. Itu loh ceritanya. Kalau kalian mau melakukan mustolah hadis. Sama sekarang yang kita hadapi ini. Benarkah malaikat dan iblis itu perintahkan sujud kepada Adam? Ya. Jadi makhluk sujud kepada makhluk, nanti manusia sujud kepada manusia. Ingat, aku ulangi, kajian kita ini kajian comparative religion, perbandingan agama. Ya, aku ingatkan sama kamu, semangat manusia sujud kepada manusia itu ada di perjanjian lama. Raja-raja, penguasa, itu dulu orang cara menghormatinya dengan cara bersujud. Itu semangat perjanjian lama. Nanti di perjanjian baru argumentasi itu menjadi dibalik. Ya, Yesus disembah berarti dia Allah. Loh, kita ngomong enggak. Di perjanjian lama kita lihat raja-raja juga disembah. Oh iya, dalam perjanjian lama memang makhluk boleh disembah. Tapi dalam perjanjian baru, makhluk tidak boleh disembah. Maka ketika Yesus disembah, itulah bukti bahwa dia Allah. Nah, kalau kamu dijelaskan begini sama teman diskusimu dari Kristen, mampus kamu. Mampus kamu. Makanya otak itu kalau dikasih tahu itu harus disiapkan, pasang otak, katanya si Kispati itu, pasang otak. Nanti akhirnya akan, cuman kan aku sebutkan gini ya, kajian-kajianku itu kan dia dari yang lebar mengerucut hingga pada satu titik. Ya, hingga pada satu titik. Cuman kan untuk menuju ke satu titik itu dia perlu proses. Nah, sebetulnya ini nggak akan aku ceritakan dulu, nanti. Cuman kan kalau aku lihat diskusi-diskusi kalian itu sudah lebih dahulu maju. Ya enggak apa-apa juga sih, ya monggo saja kalau begitu. Ada yang doublet dikasih tahu. Hadisnya sudah jelas kok. Seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu hadisnya jelas. Tapi juga aku beri peluang.
Karena hadis itu debatable. Seperti hadis Kanjeng Nabi Isa turun lagi, itu juga sahih, tapi aku tolak. Tapi aku punya argumentasi. Kenapa aku tolak hadis itu? Nah sekarang, diskusi kita ini, itu sudah dinukil oleh teman Freedom. Jadi dia sudah lebih dahulu maju dari penjelasan yang aku mau jelaskan. Tapi nggak apa-apa, silakan saja. Ya, dan itu membantu sehingga ketika aku menjelaskan itu lebih simpel, lebih gampang. Ya, kecuali hadis itu ditolak. Karena apa? Karena sudah jelas manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Kalau boleh seorang istri disuruh sujud kepada suami diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, tapi tidak boleh. Nah, terus kalau pemahamanmu mengatakan ada Al-Quran, manusia disuruh sujud kepada manusia, kamu termakan oleh terjemahan penafsiran yang berwarna Israiliyat, kan ini nggak ketemu. Maka kamu akan mengatakan Al-Quran lebih unggul daripada hadis, maka hadis itu kamu tolak. Ya monggo, silakan. Silakan saja kalau kamu mau menolak hadis. Tapi nanti kita cek, benarkah? Benar. Benar nggak ini? Kan kita ini ke sana. Gitu loh, ya. Oke, aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena salah satu syarat kita katakan bahwa dia itu adalah Allah yang Maha Kuasa, dia harus disembah. Karena dia punya hak untuk disembah. Hamba punya kewajiban. Ya, disujud. Nah, dalam kekinian kita bisa lihat itu masih diperagakan oleh Pak Paus. Misalkan Pak Paus waktu kunjungan kemana itu ya, begitu turun dari pesawat dia kan sujud itu. Itu semangat perjanjian lama. Dulu ya. Maka sekarang pasang otakmu supaya jangan lagi kamu terkontaminasi itu. Ya. Oke. Aku bacakan dulu komen yang masuk. Pertama dari Kang Masjid dan Gaming Palembang. Saya setuju sekali Gus, kajian ini nanti bisa saja mengubah tatanan dunia, insya Allah. Jika datang kepada manusia yang tepat, semoga kita semua di sini akan terus bersolawat kepada channel ini. Salam Isra dari Palembang. Oke, terima kasih, salam Isra juga untukmu. Ya. Nah, sekarang kan pandanganmu tentang khilafah beda kan? Ya, karena kita harus menjadi khalifah. Orang sudah bertransaksi jadi Islam kok. Kalau kamu nggak mau dan tidak sanggup menjadi mengemban khilafah, ya kamu gagal menjadi khalifah. Jadi kan bukan sesuatu yang sangar gitu loh. Kamu seperti kata komentar teman, sama khalifah, sama khilafah asing. Sama New World Order. Jadi kan kemarin peristiwa wabah kemarin itu coba kamu pikir, ada nggak terkaitannya dengan New World Order yang digagas oleh orang-orang kafir? Yang disebut dengan tatanan dunia baru. Kita menata dunia ini dengan hukum Allah. Itulah yang disebut kemarin itu amanatullah atau khilafah. Maka kita yang sanggup dan mau mengemban khilafah itu disebut khalifah. Kalau mufrad disebut khulafa atau kholaib kalau dia jamak. Itu. Ya. Oke. Aku hanya berdoa semoga kalian otaknya diberikan kecerdasan sama Allah ya. Karena ini bukan kajian yang sederhana. Apalagi kita sudah berbicara tentang New World Order. Sebetulnya nggak enak juga ketika aku misalkan dosen menjelaskan kalkulus kepada anak TK, itu jelas nggak nyambung. Nggak nyambung. Maka aku juga berdoa semoga nggak apa-apa. Kita sih maunya kuantitas dan kualitas, tapi akhirnya tersaring, nggak apa-apa. Meskipun kuantitas kita powernya hanya sebegitu saja,
Tapi aku harapkan ada kualitas yang itu menjadi kebanggaan kita bersama. Dan kamu jangan hanya belajar, kamu juga mengajar apa yang kamu dapatkan di sini. Itu, ya. Semoga kalian paham ya. Oke, Kang Isdianto, alhamdulillah gue sudah manik hadir nyimak kajiannya, semakin menarik. Setia menunggu di seri keempat, semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Salam Islam rasional juga untuk saudaraku yang ada di Sidamanik, terlebih khusus Kang Mas Isdianto PPTK bersama keluarga. Berikutnya, alhamdulillah, Palu selalu always dan tidak pernah never, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Ya, kondisi yang prima dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Salam Isra untuk semuanya. Juga salam Isra dari aku untuk soleha kita Gispati. Kemudian Bapak kita Poni Diraharjo. Bagaimana Pak? Jadi nggak undang aku ke Kalimantan Tengah? Berani nggak menanggung resikonya? Bapak ngundang aku, Bapak harus berani nanggung resiko. Kalau aku kan nggak ada resiko, habis ngisi kajian, pulang. Tapi kalau Bapak kan bertempat tinggal di sana, bagaimana nanti tanggapan orang-orang? Wah, itu ada ustadz melanggar apa yang sudah kita pahami, melawan mainstream. Oh, itu anti mainstream. Nah, Bapak akan mendapatkan resiko itu. Makanya ketika Bapak kemarin mau undang saya, pikirkan dulu. Kalau Bapak siap, oke kita jalan. Kalau nggak siap, jangan. Karena resikonya di Bapak. Kalau aku habis ngisi kajian 1-2 hari pulang, selesai. Kalau Bapak tetap tinggal di sana, Bapak siap menerima apapun seperti aku menerima dari publik ini atas kajian-kajian yang anti mainstream ini. Kalau memang siap ya monggo. Kalau nggak jangan. Kasihan jenengan. Itu ya. Ini Pak Poni Diraharjo, viewer kita yang ada di Kalimantan Tengah. Berikutnya, jadi gini Pak, aku kasih tambahkan. Aku dulu di sini di masjid, di sini ada 2 masjid utama. Di salah satunya, ya aku itu punya jadwal ngisi kajian Pak. Setiap Ahad pagi pada subuh. Aku punya jadwal. Tiba-tiba diputus tanpa pemberitahuan. Meskipun panitia dakwanya itu temanku, aku nggak pernah tanya kenapa diputus. Nggak etis. Ya sudah nggak diputus ya sudah. Sehingga kalau teman-teman yang ikut jamaah ngaji sama aku di masjid itu, kalau aku jemput gerai itu dulu masih SD ya, atau sekarang Ranti itu, sering tanya. Sekarang juga masih ada yang tanya kalau ketemu. Gus kok kemana aja nggak pernah hadir, nggak pernah ngisi di sini gitu. Ya aku bilang sambil guyon-guyon. Ya. Kalau masih tanya saja baru aku jelaskan. Masa kamu mau aku menjadi tamu tak terundang? Kamu harusnya ngomongnya ke takmir. Gitu. Jadi Pak, ya kajian-kajianku ini anti mainstream. Sementara takmir-takmir kita itu sudah masuk zona kenyamanan. Dari segi performance saja aku tidak masuk. Bagaimana ada seorang narasumber pakai jeans, pakai kaos dan pakai hemnya terbuka atau pakai jaket seperti ini, rambutnya gondrong, nggak pakai kopiah, misi kajian. Ya. Dari segi tampilan aja sudah anti mainstream, apalagi dari segi pemikiran. Tapi alhamdulillah kajian-kajian itu banyak diikuti oleh generasi-generasi muda. Karena mereka sudah jenuh dengan kajian-kajian yang begitu itu aja. Tidak men-trigger rasionalitas mereka. Cuma kan keputusan ada di takmir. Meskipun sebagian takmir ada yang merindukan aku untuk hadir ngisi kajian lagi. Tapi secara suara mereka kalah. Akhirnya aku diputus nggak ngisi kajian. Ya sudah, aku juga nggak masalah. Ya. Itu Pak Ponidi salah satu resikonya. Kalau jenengan siap, monggo. Ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Ari Prasetyo. Assalamualaikum Batam, hadir guru nyimak seri ketiga ditemani hujan rintik-rintik. Semoga kita semua selalu diberikan Allah nikmat kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Don't forget always salam Isra, guys. Terima kasih matur nuwun Kang Ari Prasetyo.
Hai Muslim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indramayu hadir Gus, semoga sehat selalu buat semuanya. Amin. Barakallahu fikum. Salam Isra. Terima kasih. Berikutnya Bu Ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saudara kita yang mu'alaf ya. Semoga selalu eksis dalam Islam sampai nanti menutup mata, sehingga sukses masuk ke dalam jannah surganya Gusti Allah yang Agung ya. Banjarmasin selalu hadir dan pasang otak. Mantap, pasang otak. Sehat selalu Tuan Guru sekeluarga. Oke, terima kasih Bu Ne. Semoga semua keluarga di Banjarmasin, semua saudara di Banjarmasin juga dalam keadaan sehat selalu. Dan salam Isra untuk semuanya, sehingga kita siap-siap untuk pasang otak. Kemudian Kang Ilham Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Oke. Gus Meti, Solo hadir untuk selalu pasang otak. Mantap. Salam Isra. Pokoknya ngaji di sini nggak boleh baperan loh ya. Kalau baperan, ya nanti nggak ketemu. Karena aku itu kalau orangnya marah-marah, tapi selesai-selesai. Nggak suka, nggak suka. Suka ya suka, gitu lah. Aku bela-belaan aja. Jadi kalau kalian baperan, nggak selesai nanti. Ya. Aku ingatkan, kita ngaji di sini, aku tuh nggak punya jiwa ngemong. Ngemong tuh nggak tahu apa Indonesianya ngemong gitu ya. Aku waktu jadi dosen juga nggak pernah ngomong. Aku kasih tahu. Di sini tugasku ya membuat otakmu cerdas. Apa yang dalam otakku tak transfer ke otakmu, dan jangan komentari tentang aku. Mahasiswa-mahasiswa aku gitu kan. Karena kalau nggak aku gitu kan nanti mereka akan ambigu. Ini ada dosen tapi tampilannya kayak artis, rambutnya gondrong, pakai kiwat, pakai gelang. Maka sudah aku kasih ancer-ancer seperti itu. Itu nggak perlu kamu pikirkan, yang penting otakmu cerdas. Dan tugasku memindahkan isi otakku ke isi otakmu. Urusan selesai. Jadi nggak ada ngomong-ngomongan aku. Ya. Oke, Kang Irfan Al-Akbar masih nyimak dan menunggu penjelasan lebih lanjut seri berikutnya. Oke, matur thank you. Kemudian Kang A.F. Saipudin. Assalamualaikum Gus. Salam Isra, salam ABC. Akur. Ya. Gelar bahan mau jahit, pasang otak, pasang kuota, nyimak kajian spektakuler. Oke, terima kasih. Seperti aku ngisi kajian di Denpasar pada waktu itu. Setelah selesai ngisi kajian, ya selama ini mereka dapat kajian yang slowly ya, tiba-tiba yang alirannya aliran hard rock. Mereka bilang, orang umum. Sama ketawa semua. Orang umum itu nggak umum gitu ya. Dan itu di rumahnya seseorang yang kaya raya, yang dia pengusaha villa di Bali. Tapi waktu aku ke sana, aku sudah pernah ceritakan ini ya. Tapi yang junior supaya tahu, sudah disiapkan semuanya, kamar. Jadi kamar tidur, makan apa sudah disiapkan semua. Ya. Jadi sebelum ngaji itu kita semua itu disiapkan, dia ada pembantunya, makan dulu. Setelah makan, pada Isya itu baru kita ngaji. Dia itu adalah orang kaya yang membeli surga. Ya. Cuman pada waktu itu aku nggak ketemu karena dia sudah berangkat umroh. Cuman sudah dipesankan kepada pembantunya dan jamaah-jamaahnya. Jadi kalau kamu kaya, ya gunakan kekayaanmu itu membeli surga. Salah satu caranya seperti tadi, undang ustadz, kumpulkan jamaah untuk ngaji di rumahmu. Seminggu sekali nggak masalah. Kalau belum bisa seminggu sekali, sebulan sekali nggak masalah. Ya, itu menjadi catatan langitmu bahwa kamu telah bersolawat dengan cara seperti itu. Bersolawatnya kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi. Itu kalau pemahaman solawatnya benar. Bagi kita solawat itu bukan hanya mantra ucapan, tapi tindakan. Oke, Kang No Peceng, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Link sudah saya sebar Gus. Ternyata mereka menilai ilmu dari casing yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Alhamdulillah kajian Gus Meti semakin membuka cakrawala berpikir orang-orang yang betul ingin cari ilmu. Salam Isra untuk semua viewer channel ini. Oke, terima kasih Kang Mas. Apapun adanya, itu kamu sudah tercatat bahwa kamu telah bersolawat dengan cara membagikan link ini. Kamu, aku, kita tugasnya hanya menyampaikan. Dan kita tidak berkuasa atas mereka. Itu bisa kamu lihat di surat apa itu ya.
sebelum surat Al-Fajr atau surat Al-Fajr. Itu begitu. Jadi Kanjeng Nabi itu tugasnya hanya menyampaikan, kamu tidak berkuasa atas mereka. Begitu juga kita. Kamu sudah menyampaikan link, sudah selesai. Tugasmu sudah kamu laksanakan. Masalah mereka mau atau tidak itu sudah bukan urusanmu. Dan kamu tidak dimintai pertanggungan jawab atas itu. Karena kamu bukan yang berkuasa atas orang-orang itu. Dan ini juga untuk semuanya. Bagikan linknya. Ajak mereka. Nanti masalah mereka mau tidak mau itu sudah bukan urusanmu. Tapi ketika kamu tidak pernah mengajak, kamu meninggalkan sebuah kewajiban dakwah itu. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Kang Mas Nopek Ceng ini sudah benar. Ya. Ya itulah yang aku bilang. Kita hanya semangatnya saja. Oh, sahabat Ali bilang, lihat apa yang diomongkan. Jangan lihat siapa yang ngomong. Itu kan sahabat Ali mengajarkan kita berpikir rasional, objektif. Tapi kan hanya jargon saja. Dalam aktualisasi kehidupan, bisa nggak dilakukan itu? Nggak bisa, cangkeme tok. Cocotnya doang ngomong gitu, tapi perilakunya nggak begitu. Itu sudah menjadi budaya kita, nggak usah malu-malu, diakui saja. Pinter, ngerti, tapi nggak bisa melaksanakan pesan sahabat Ali. Sahabat Ali itu apa katanya Kanjeng Nabi? Pintunya ilmu dia. Makanya sahabat Umar kalau ada yang ngajak debat dia nggak mau. Karena dia nggak menguasai itu. Diketemukan sama sahabat Ali. You kalau mau debat nih urusannya sama Ali. Tapi kalau mengambil keputusan sama gue lu berhadapan. Itu. Dan dalam kerangka berpikir ilmu, keilmuan itu kita harus objektif. Tapi kan nggak bisa. Makanya kemarin aku bilang, jangan kamu asobia terhadap kelompokmu. Kalau yang ngasih kajian bukan kelompoknya, ditolak. Kalau yang ngisi kajian, aku itu ya, memang kalau ngisi kajian aku nggak pernah pakai peci, pakai pop. Sebetulnya aku senang pakai peci, lebih meng-Indonesia. Cuman nggak bisa karena rambutku gondrong. Kalau aku bikin gini, pecinya jatuh. Maka aku nggak pakai apa-apa. Tapi dalam sholat, aku berusaha menutup kepalaku semaksimal mungkin. Dalam sholat. Tapi kalau dalam ngisi kajian, enggak. Karena Kanjeng Nabi itu ketika sholat, beliaunya dalam riwayat itu selalu menutup kepalanya. Jadi aku selalu menutup kepalaku dalam sholat. Entah itu dengan udeng, dengan topi, tapi dia harus tertutup. Tapi kan kalau ngisi kajian nggak pakai kopi, gondrong lagi. Oh, siapa ini? Ya. Oke, Kang Nopeceng, terima kasih dan semoga dicontoh oleh teman-teman lainnya di sini. Bagikan linknya. Masalah mereka tidak mau itu sudah bukan tanggung jawabmu. Tapi kalau kamu tidak membagikan link, kamu belum melaksanakan tanggung jawabmu untuk ambil bagian dalam syiar, dalam dakwah. Gitu. Oke. Berikutnya bahasa Ibu Jariah Halimi. Bu Jariah Halimi. Aku nama ini seperti pernah kenal di Facebook ya, Bu Jariah Halimi. Tolong kalau salah dikoreksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Isra, Cilengsi, Bogor hadir selalu. Kalau saya tantangan belajarnya bukan orang luar Gus, tapi orang dalam. Kadang kalau lagi nonton kajian Gus di TV, suka dimatiin TV-nya sama suami Gus. Waduh. Tapi saya tetap semangat belajar. Saya dan suami berbeda pandangan tentang kajian Gus seperti ini. Soalnya suami saya kalau nonton seringnya sepotong-sepotong, jadi tanggapannya langsung menentang. Pantesan Gus Beti ngelarang videonya dipotong lalu diupload sembarangan. Ternyata memang bahaya Gus. Aduh, gimana ya? Seharusnya suami itu bangga apabila dia punya permaisuri yang mencintai ilmu. Kalau suami berbeda pandang tentang keilmuan terhadap istri, itu wajar-wajar saja. Jangan terus disikapi a priori. Seharusnya begitu. Aku kasih cerita ya. Dulu permaisuriku itu tiap hari nonton di YouTube itu kajiannya si Ustadz YM itu. Cerita itu pulang kajian, pulang kerja aku jemput sama aku bonceng naik sepeda, cerita si YM. Cerita CM yang jargonnya itu tentang sodako. Aku nggak setuju dengan kerangka berpikir CM tentang sodako. Karena Islam tidak begitu. Islam tidak kamu kasih ini supaya kamu dapat ini. Enggak. Islam itu mengajarkan kalau kamu punya kemampuan, kasih.
Mau dibalas ini atau itu sudah bukan urusan kita, tuh biar Allah yang menentukan. Jangan mengasihi ini karena mau itu aku nggak setuju. Dan istriku, permaisuriku selalu cerita itu. Dulu YM belum terbongkar seperti sekarang. Akhirnya aku nggak betah, aku ngomong, aku tidak larang kamu nonton kajian YM. Karena apapun adanya mesti pasti ada kebaikan di situ. Tapi kamu harus ingat, suamimu tidak satu pandangan terhadap YM tentang sodako. Tapi aku tidak larang dia nonton, aku tidak ganggu, silakan saja. Nah, sekarang setelah YM terbongkar seperti apa yang kita tahu, publik tahu, dia sudah nggak mau lagi. Nah, sekarang kalau misalkan suaminya Ibu Jaria ini bisa membuktikan di mana ucapanku, kajianku tidak selaras dengan Al-Quran dan hadis, baru dilarang. Tapi dia harus buktikan dulu. Di mana ada kajian-kajianku ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Tunjukkan. Kita kan beradu argumen, bukan sentimen. Maka apa yang dilakukan oleh Bunda Jaria Halimi, aku dukung 100% dan itu bukan pembangkangan. Itu tidak bisa dikategorikan seorang istri membangkang terhadap suami, tidak bisa. Kalau suami itu sudah jelas-jelas menginstruksikan dan itu sesuai dengan syariah agama kita Islam dan itu ditolak, baru itu pembangkangan. Kalau ini kan hanya perbedaan cara pandang saja. Ingat, mazhab kita ada 4, beda-beda. Mereka tetap aja bisa bersahaja, nggak harus terus membuat garis pemisah. Kan? Seharusnya begitu. Maka untuk Bunda Jaria Halimi, aku dukung dan Anda tidak termasuk istri yang membangkang terhadap suami. Ya. Tapi kalau suami memberikan instruksi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Anda langgar, itu baru pembangkangan. Kalau ini kan cara pandang. Kalau dia memandang bahwa kajian gue seperti itu melanggar Al-Quran dan hadis, tunjukkan videonya ada, data data digitalnya ada. Ya. Tapi ya bagusnya begini, tetap aja dihadapi, tidak perlu dengan berkeras-kerasan. Hadapi dengan halus, dengan lemah lembut, ya. Dan semoga suami tercinta bisa mengerti. Kalaupun dia tidak mau nonton kajian yang Gus Beti karena bukan seleranya, tapi paling tidak dia tidak melarang. Ya. Karena kalau sudah orang nonton dimatiin itu kan mengganggu. Kan istri kita juga punya hak untuk menuntut ilmu. Tiba-tiba dipotong seperti itu. Terus di sini siapa yang salah? Padahal Islam itu diwajibkan menuntut ilmu. Kan gitu. Ya. Oke, semoga Bunda Jaria Halimi tetap istiqomah ngaji, ya. Sepertinya nama ini nggak asing, di Facebook pernah masuk, tapi kalau salah mohon dikoreksi. Ini bagusnya ini Kang Hermana Natawijaya, sulit mengubah pandangan yang terlanjur dianggap benar. Di rumahku juga begitu, cuman kebetulan aku suami jadi nggak ada yang berani. Mantap ya. Maksudnya nggak ada yang berani ganggu gitu ya. Oke. Ya kan tinggal membalik aja. Misalkan suami dari bunda kita ini tadi ya nonton kajian. Terus bunda ini nggak setuju dengan pandangan kajian itu. Apakah bunda ini boleh mematikan TV yang sedang ditonton suaminya? Kan ya nggak boleh, nggak etis. Masalah nggak setuju ya nggak setuju saja, tapi jangan terus hak orang itu diamputasi untuk mendapatkan ilmu. Begitu. Ya. Oke, Kang Abdul Muluk, salam Isra Gus, izin nyimak, semoga menjadi pencerahan bagi kita semua dan sehat selalu. Oke, matur thank you. Kang Edi Margono, ya nanti kamu tak kasih belakang aja nanti ya. Kang Wahyu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbes hadir nyimak Gus, salam Isra. Saya kenal Gus Beti yang nyentrik saat dialog Islam versus Kristen, MA plus GM versus JP plus MIM di Universitas Widya Gama Malang tanggal 8 bulan 3 2014 dan Gus Beti belum buka channel YouTube. Berarti sudah berapa tahun gitu ya? Sudah lama, 2014.
Terima kasih Kang Mas Wahyu, ternyata sudah lama mengikuti jejak digitalnya Gus Betik ya. Tahun-tahun itu aku belum bermain ke YouTube, apalagi ke YouTube, ke Facebook aja belum. Seperti yang aku pernah ceritakan ya. Jadi gini loh ya, semua itu pakai duit, nggak ada yang gratis. Aku terus terang masuk ke YouTube itu berproses ke Facebook dulu. Aku masuk ke Facebook itu saran dari yang sering ikuti kajianku itu yang dari Bali. Cuman kan aku nggak punya duit untuk beli Android. Kan itu zaman-zaman peralihan dari HP tulalit ke HP Android. Subhanallah, semoga menjadi, dan alhamdulillah semoga menjadi catatan amal soleh bagi Bunda Wiwin ya. Itu kamu bisa lihat bukan mu'alaf kaleng-kaleng kalau nggak salah judulnya, yang ada di Jogja. Dia bergabung dengan Arimatea Jogja. Bunda Wiwin lah yang membelikan aku Android. Pertamanya itu aku mau beli tab, terus akhirnya beli Android. Aku masih ingat Zenfone 4. Itu produknya Zenfone 4 yang aku beli, dan di situ aku baru masuk dunia virtual ke Facebook dulu. WA, Facebook. Nah, kemudian karena secara teknologi kan Zenfone 4 itu kan ya belum asik lah kalau dibawa ke YouTube. Aku menghandle anak seorang pejabat tinggi yang murtad tapi alhamdulillah kembali lagi. Yang tidur di hotel satu malam tuh 4.800.000. Alhamdulillah anaknya kembali Islam, dan aku sudah pernah ceritakan juga. Aku orangnya belak-belakan gitu. Kalau menurutku dia sanggup aku minta, aku terang-terangan minta, dan aku minta. Aku mau beli ini totalnya 3 juta. Kalau Anda punya tolong transfer. Akhirnya ditransfer 3 juta, dan itu aku belikan Oppo A5, dan disitulah aku masuk dunia itu ya. Kemudian dibantu lagi oleh bunda kita yang dari Tangerang ya. Dia pebisnis aluminium ya, yang suaminya dulu ngaji di sini dan sekarang sudah meninggal, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Dia juga banyak mendukung. Dan kemudian ada teman kita dari Tangerang juga membelikan handphone yang awalnya Oppo A5, terus aku punya Oppo A9. Kualitas videonya lebih bagus. Terus saudara kita yang dari pondok pesantren terkenal Gontor, sekarang jadi ustadz, jadi guru di Bondowoso itu juga sering membantu belikan apa holder atau apa segala macamnya. Jadi banyak. Jadi aku selalu mengingat itu, dan semoga dukungan itu termasuk dari bunda kita. Aku agak beliaunya pebisnis aluminium gitu ya. Jadi aluminium era baru atau apa gitu nama perusahaannya gitu. Itu juga selalu mendukung ya, selalu bersolawat gitu ya. Dan semua, makanya aku bilang kita jangan lupa terhadap jasa-jasa mereka yang telah bersolawat untuk channel ini gitu. Ya, baru itu aku masuk seperti sekarang ini di dunia per-YouTuban ini. Ya, tapi aku YouTuber yang jarang lihat YouTube. Ya, maka kita ucapkan terima kasih untuk semuanya. Mungkin ada yang tidak tersebut, aku lupa, mohon dimaafkan ya. Tapi Allah tidak pernah salah mencatat. Kalaupun aku tidak menyebut, dan itu sebuah kelemahanku karena aku mungkin tidak ingat ya. Tapi catatan Allah tetap ada bahwa kalian telah bersolawat. Dan aku ingatkan lagi, biasanya teman-teman kalau sudah bersolawat lewat Impak Dakwah kan konfirmasi ke WA lewat nomor WA itu. Dan hingga kini nomor WA-nya masih diganggu, jadi belum bisa dihubungi. Masih aku mempertahankan untuk bisa pakai nomor itu, karena itu sudah terpublish. Tapi kalau tidak bisa, mungkin kita pakai nomor WA yang baru nanti. Tunggu saja prosesnya ya. Oke, kemudian Kang Samsul Yatim. Gelar Tikarius, kajian yang ada di Tunggu-Tunggu Salam Misal untuk semuanya mengenai khilafah ini dulu kita dibenturkan antar sesama muslim. Entah politik, entah apa, saya terenyuh ketika kedua kubu saling bentrok dan saling teriak Allahu Akbar. Dan alhamdulillah ya, harapanku semoga dengan kita mengkaji apa itu khilafah dan khalifah, dan kalian membagikannya sehingga saudara-saudara kita menjadi paham, sehingga tidak ada lagi sama-sama Allahu Akbar kok bentrok, itu kan yang nggak benar gitu ya. Oke, terima kasih Kang Mas Samsul Yatim ya atas
masukannya dan terima kasih atas segala sholawatnya. Ya. Berikutnya Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Bapak Iwan Tamin, assalamualaikum. Ya. Isra Tangerang hadir. Oke, terima kasih Bapak Iwan Tamin. Kang Hermana Nata Wijaya atur nuhun. Kang Jidan Gaming, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Palembang hadir nyimak kajian yang tiada tanding ini. Kemudian Kang Saran Gipari menyimak setelah azan lohor. Kang Agus Antoro, assalamualaikum. Blitar nyimak Gus. Semoga selalu sehat Gus. Matur nuwun. Bagaimana kabar rambutan Blitar? Sudah panen. Semoga panennya sukses. Kang Nabil Al-Ghazali, ini nama putranya ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kabupaten Langkat hadir dalam kajian Gus Peti. Oke, silahkan ya. Kang Didi, ini sahabat lama di Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam nyimak Gus. Ini dari Brebes. Kemudian Kang Ari dari Denpasar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Senyum dulu Gus biar wajah kagak tampak otot semua. Tenang Gus, kalau saya mah tahu Gus Peti kira-kira sejak tahun 2016 cukup lumayan ya. Bahkan bisa dibilang subscribe 5 besar lalu. Jadi ketika ini dibangun dia sudah masuk ya. Lalu gimana kira-kira otak saya nih? Otaknya gimana? Ya otaknya bagus ya. Jadi masih mampu bertahan dan semoga terus bertahan mengikuti kajian di sini mulai 2016 ya. Oke, salam Isra untuk kita semua dan salam hangat dari Bali untuk dunia. Oke. Matur nuwun, terima kasih Kang Mas Ari ya. Salam Isra juga untuk semua saudara muslimku di Bali sana ya. Juga bil khusus untuk Kang Ari dan keluarga. Dan untuk Bapak tercinta ya, semoga sehat selalu ya dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Kang Arif Musinin Tuban hadir Guski, terima kasih. Jangan lupa istrinya diajari Islam ya. Kemudian Kang Hari Sunandar atur nuhun Pudi 99 Gus. Oke. Ini jagoan kita Kang Mas Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus. Selalu number one. Oke, terima kasih. Kang Afrian Nur Saumi. Cewek apa cowoknya? Kafir bikin New World Order. Islam malah ada kelompok yang menolak khilafah. Cocok. Cocok apa yang disampaikan oleh Kang Mas atau Mbak ini Afrian Nur Saum ini. Orang bikin New World Order yuk tenang-tenang aja, tapi sama khilafah yuk kok alergi. Karena salah pemahamannya tentang khilafah itu apa. Maka setelah ngaji ke sini, kamu harus bersemangat untuk mengambil khilafah itu sehingga kamu punya gelar khalifah. Gitu. Terima kasih untuk Kang Afrian Nur Saumi ya. Gak tahu dari mana, nanti mungkin bisa disebutkan lagi untuk komen berikutnya. Gurum Enrukem, assalamualaikum. Sawu Cacar Kedung Kandang Malang Kota Jawa Timur. Arema pancet edan. Yo edan ngaji, yo edan wedoan. Semoga mendapatkan istri yang solehah. Kita doakan bersama saudara kita ini ya. Kang Mas Gurum Enrukem. Berikutnya sudah cukup aku kira. Aku sekarang waktu kita sudah hampir 1 jam. Ya, ini aku harus berbagi waktu. Nggak apa-apa lah ya, yang penting ada yang kita kaji meskipun lambat. Aku akan memberikan komentar dulu. Sebetulnya kita belum mau masuk yang ke sini. Ya. Tapi sudah didahului ya sudahlah, dan tetap keras kepala dikasih tahu ya sudahlah. Tapi kan aku sudah ingat ya, manusia sujud kepada manusia itu semangat perjanjian lama. Kemudian di perjanjian baru itu dikapitalisasi untuk mengapoteosiskan atau mengalahkan Yesus. Kita ngomong seperti aku bilang tadi, loh itu kan manusia nyembah manusia, penghormatan seperti ada di perjanjian lama. Iya, perjanjian lama begitu. Perjanjian baru enggak, itu dia disembah, hanya Allah yang boleh disembah. Jadilah apoteosis Yesus itu sukses. Kalau kamu nggak ngerti argumentasinya. Nah sekarang aku diajukan, tatkala Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, aku melihat 11 bintang dan matahari dan bulan-bulan. Aku melihat itu semua bersujud kepadaku. Sebetulnya ini nanti setelah 2, 3, 4 ini selesai, tapi dia nggak sabar. Ya nggak apa-apa, aku beri sekarang sekilas saja ya. Sekilas saja.
sebagai penutup kajian kita saat ini. Jadi ada ilmu yang kita dapatkan, ya. Ya, sebetulnya kita belum ke sini gitu ya. Makanya aku jelaskan dulu, berarti kalau Anda memahami ini, maka Anda harus mengatakan bahwa hadis Kanjeng Nabi bahwa seandainya boleh manusia bersujud kepada manusia, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami, itu harus Anda tolak. Bahwa itu tidak saya terima, harus begitu. Karena dia bertentangan dengan ini. Kalau ini kan kamu mengatakan bahwa manusia bersujud kepada manusia. Kan begitu. Ya, harus berani gitu. Aku aja berani kok. Bahwa hadis Kanjeng Nabi turun lagi itu sahih loh, Muslim itu. Tapi aku tolak. Karena apa? Tidak bersesuaian dengan Al-Quran. Dan aku bisa mempertanggungjawabkan bahwa Al-Quran tidak ada yang bercerita bahwa Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi. Nah sekarang kalau kamu begitu, kamu tolak bahwa manusia dilarang sujud kepada manusia, itu hadis itu kamu tolak. Karena itu bertentangan dengan surat Yusuf ayat 4 seperti yang kamu paham. Gitu. Ya. Lihat ini. Quran surat, sebentar. Sudah mau berangkat anak-anak? Sebentar ya, ini kilat ya. Aduh. Quran surat Yusuf ya. Aduh, kok nggak bisa ditulis ya. Udah buru-buru. Di sini ya. Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-4. Ya, pertama harus kamu pahami, itu tidak aktual, itu mimpi. Kurang berapa? Nah, enggak, itu kurang 10 menit. Itu mimpi. Ya, itu mimpi, tidak aktual. Ya. Dan yang paling prinsip di sini, diksi bersujud kepadaku yang kamu tulis besar. Ini dari mana? Dari mana? Jelaskan. Ayo, jelaskan. Dari mana? Ada nggak teks Al-Qur'aninya yang bisa diterjemahkan begini? Ayo. Ayo gue. Jelaskan. Ya. Jadi permasalahannya itu ada di harpun li. Ini loh. Pertama ada li abihi. Li ya Allah ya Rabbi, kok ini ganggu aku terus ya. Li abihi. Nih, pertama, li abihi. Yang kedua, li sajidin. Apakah li sajidin ini bisa diterjemahkan bersujud kepadaku? Nih. Otakmu pakai, pasang otakmu. Apakah li sajidin ini bisa diterjemahkan bersujud kepadaku? Makanya aku jelaskan, memahami li ini menjadi perlu. Karena di sini duduk permasalahannya. Yang pertama, yang kedua, ini mimpi. Bukan faktual. Ya, sampai di sini dulu karena anak-anak sudah mau berangkat sekolah ya. Pesan aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai Islam yang indah, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya. Berikutnya, semoga kita mendapatkan keberuntungan ya. Rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra. Ya, ingat, manusia menyembah manusia itu semangat atau warna dari perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.